Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Viral TKW Taiwan ini dipulangkan ternyata karena majikannya tahu dia lapor 1955 karena tidak digaji selama 2 bulan. Berikut cerita selengkapnya. Diunggah dari akun TikTok Terong, gara-gara telepon 1955 majikan tidak terima dan saya langsung dipulangkan ke Indonesia. Video ini sempat viral bahkan sampai dibagikan hingga 310 kali. Dia menceritakan bahwasanya awalnya dia menelpon 1955 dikarenakan dia tidak digaji selama 2 bulan di rumah majikannya. Niatnya ingin meminta bantuan agar bisa mendapatkan haknya, tapi apesnya dia malah justru dipulangkan karena majikan mengetahuinya. Sebelumnya dia juga sempat menelpon agensi untuk meminta pendampingan ataupun bantuan. Namun ternyata si agensi justru berpihak ke majikan dan menyetujui bahkan menyuruhnya untuk menandatangani surat tersebut. Sebetulnya mbaknya ini meminta untuk pindah majikan dan meminta si agensi untuk membantunya. Namun sayang si pihak majikan tidak mau memberikan tanda tangan dan bersikukuh untuk memulangkan Mbak TKW tersebut. Nah, menurut informasi yang saya dapat bahwa beliau ini sudah bekerja di majikan tersebut sekitar 4 tahun, jadi udah jalan di kontrak yang kedua. Awalnya mbaknya ini tidak digaji selama 2 bulan dan dia itu sudah menanyakan berkali-kali sama pihak majikan tapi majikan pun tidak menanggapinya. Mirisnya saat meminta bantuan ke agensi tanggapannya pun sama, justru malah disuruh sabar dan sabar saja. Karena dia bingung karena dia juga butuh uang untuk kirim ke Indonesia, akhirnya dia memberanikan diri untuk menelpon shelter atau 1955. Namun malang sekali telepon dia itu tidak pernah direspon atau tidak pernah ditanggapi. Justru malah si majikan mengetahuinya dan langsung marah dan memulangkannya ke Indonesia. Nah, saat akan dipulangkan sebetulnya dia juga meminta bantuan ke agensi dan agensi pun datang. Namun saat negosiasi ternyata si majikan itu lebih pintar dan memutar balikan fakta dan mencari kesalahan-kesalahan yang tidak pernah dia perbuat. Dia pun sempat meminta ke agensi untuk mencarikan majikan baru, namun sayangnya si majikan ini tidak mau tanda tangan, guys. Ya, seperti kita ketahui ya, di Taiwan sendiri itu peraturannya kalau kita mau pindah majikan, maka kita itu harus mendapatkan tanda tangan dari majikan pertama, guys. Tapi itu tadi bahwa majikan pertama itu tetap kekeh, tidak mau tanda tangan dan ingin mbaknya ini pulang ke Indonesia. Karena tidak ada pilihan dan dia merasa dipojokkan, akhirnya dia pun dengan ikhlas untuk pulang ke Indonesia. Walaupun dalam hati kecil dia merasa seperti didolimi oleh majikannya sendiri. Nah, sebetulnya ada beberapa teman-teman kita atau para TKI dan TKW ikut berkomentar di situ dan menanyakan kenapa sih tidak telepon Depnaker padahal kan si mbaknya tidak bersalah, seharusnya dia bisa tetap stay di Taiwan, guys. Cuman mbaknya ini bilang bahwa waktu itu dia itu seperti terpojokan dan tidak tahu harus meminta bantuan ke siapa, dikarenakan minta bantuan ke agensi pun sama, tidak ada bantuan, justru si agensi lebih berpihak ke majikan. Adapun teman-teman kita yang ikut berkomentar dan menanggapi video tersebut. Oke, sekarang kita langsung melihat komentar-komentar teman kita seperti apa. Nah, jadi bagi teman-teman di Taiwan sendiri ya, jika ada masalah gitu atau kita tidak bersalah, maka tidak usah takut kita untuk mencari keadilan, tidak usah takut kita untuk mencari pembenaran, guys. Di sini atau di Taiwan sendiri sebetulnya banyak sekali shelter yang bisa membantu. Tapi mungkin teman-teman di sana tidak banyak yang tidak tahu begitu ya, guys. Jadi selain 1955 sebetulnya ada shelter seperti Ganas Community atau SBMI atau mungkin ada beberapa instansi atau shelter di Taiwan ya, guys. Atau mungkin jika teman-teman bingung gitu ya, bisa langsung telepon Koko Faisal ya, mungkin beliau bisa membantu. Apalagi ini kan banyak tidak bersalah, guys. Jadi
tidak usah takut ya untuk mencari kebenaran begitu. Nah, di sini banyak sekali teman-teman kita yang ikut, menanyakan atau berkomentar di sini dan alhamdulillah banyak juga sudah legowo ya, sudah menerima ya mungkin ini sudah jadi jalannya begitu. Dan ada juga teman kita yang, memberi tahu atau mengusulkan kenapa tidak kabur saja saat di bandara. Dan dia pun menjawab saat tidak mau kabur takutnya kerjanya tidak berkah. Nah, di sini juga ada teman kita yang menanyakan, nomor shelternya itu berapa, C. Nah, ini langsung dijawab ya, guys. Yang mungkin teman-teman bisa save di sini nomor shelternya selain 1955, sebetulnya itu ada beberapa shelter di Taiwan. Jadi teman-teman nggak usah takut jika kita tidak bersalah. Kita bisa meminta bantuan, tak itu ke Depnaker atau mungkin bisa langsung telepon ke Koko Faisal juga bisa, guys. Ya, kita doakan buat Mbaknya ya, semoga saja diberikan kesabaran ya. Mungkin ini sudah apa jalannya ya, atau mungkin sudah nasibnya. Tidak usah takut karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Siapa tahu setelah pulang nanti beliau ini bisa bekerja di Hong Kong dengan gaji yang lumayan karena kita tahu ya di Hong Kong juga gajinya hampir sama dengan Taiwan, guys. Atau mungkin Mbaknya juga bisa datang lagi ke Taiwan. Karena beliau ini kan bukan kaburan dan beliau juga tidak apa namanya melakukan kesalahan yang fatal lah, guys. Ya, kita doakan yang terbaik buat Mbaknya ini ya. Semoga saja dia bisa mendapatkan rizki dengan jalan yang lain, guys. Ya, saya juga berdoa buat teman-teman di luar sana ya. Semoga saja selalu diberikan majikan yang baik, bisa bekerja dengan lancar, mengais rizki di sini atau dimanapun. Semoga saja bisa sukses ya, guys ya. Nah, oke, sekarang kita langsung melihat komentar-komentar teman-teman kita seperti apa.